Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya Sakti Andika. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Anggaran pertahanan capai 2.000 triliun rupiah. Diyakini Indonesia beli F-16 Viper. F-16 Block 70, 72 Viper diyakini menjadi keluarga Fighting Falcon tercanggih saat ini. Beberapa negara sudah menyatakan membeli F-16 Viper. Salah satunya ialah Taiwan yang membeli dalam jumlah banyak F-16 Viper. Taiwan membeli 139 unit F-16 Viper. Pembelian F-16 Viper Taiwan dinamai Pace Phoenix Racing. F-16 Viper dibeli untuk meningkatkan daya tangkal Taiwan melawan jet tempur Cina. Saat ini, fase pertama Pace Phoenix Racing sudah selesai. Program Pace Phoenix Racing senilai 4,5 miliar dolar Amerika Serikat untuk meningkatkan 139 pesawat F-16 Taiwan menjadi konfigurasi F-16V Block 7072 telah selesai, jelas Air and Space Force. Fase pertama ini mencakup 66 unit F-16 Viper pesanan Taiwan. Nantinya, ke-66 unit F-16 Viper ini bakal ditempatkan di pangkalan terdepan Angkatan Udara Taiwan yang sering beroperasi menghalau jet tempur Cina. Peningkatan pertahanan udara Taiwan adalah dengan mengirimkan 66 F-16 rakitan baru dengan konfigurasi serupa yang diperkirakan akan dilakukan dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Program ini dimaksudkan untuk membantu mencegah Republik Rakyat Tiongkok melakukan serangan militer terhadap Taiwan jelasnya. Selain Taiwan, negara yang membeli F-16 Viper ialah Slovakia. 14 unit F-16 Viper Block 70 bakal mendarat di Slovakia sebagai bagian usahanya menjaga diri dari ancaman invasi Rusia. Lockheed Martin hari ini mengatakan secara resmi telah mengirimkan 2 unit pertama dari 14 jet tempur generasi keempat F-16 Block 70 Fighting Falcon ke Slovakia, Weber Breaking Defense. Wakil Presiden Integrated Fighter Group Lockheed Martin Jose Sanchez menjelaskan, F-16 Viper merupakan platform yang bisa terintegrasi dengan sistem pertahanan NATO, sehingga bakal menghemat biaya bagi negara manapun yang membelinya. Kami berkomitmen terhadap misi kami untuk memajukan keamanan abad 21 melalui operasi hemat biaya dan kemitraan strategis, memastikan keselamatan dan kesejahteraan sekutu Amerika Serikat, jelas Sanchez. Indonesia menjadi negara yang ditawari untuk membeli F-16 Viper. Sejak lama, Lockheed Martin menjelaskan bahwa F-16 Viper membawa Indonesia lebih dekat dengan F-35. Apakah Indonesia benar-benar menginginkan F-35? Sekarang agak ragu karena jangkauan tempur F-35 pendek. Sementara Indonesia membutuhkan platform jet tempur yang secara teknis punya daya jelajah jauh. Jika dibandingkan F-16 Viper, F-35 kalah dalam hal daya jelajah. Maka kans F-16 Viper masuk ke Indonesia lebih besar ketimbang F-35. Secara hingga 2045, Indonesia mempunyai anggaran pertahanan total senilai 125 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 2.000 triliun rupiah. Diprediksi F-16 Viper bakal sekali diangkut oleh Indonesia. Indonesia bahwa mereka harus menyediakan investasi militer senilai 125 miliar dolar Amerika Serikat pada pertengahan tahun 2040-an. Persyaratan modernisasi negara tersebut diperkirakan mencakup jet tempur Lockheed Martin F-16 Viper, jelas Sohu pada 2 Juni 2021. F-16 Viper bakal menjadi opsi paling menarik bagi Indonesia ketimbang F-35 atau Su-57. Kita beralih ke informasi lainnya. Jika punya uang, Indonesia ingin beli 48 unit F-16 baru. Indonesia masih senantiasa mengoperasionalkan F-16 hingga saat ini. F-16 menjadi jet tempur workhorse yang warawiri di langit Indonesia. Baik itu latihan tempur, patroli, dan lain sebagainya, F-16 bisa melakukan untuk Indonesia. Sehingga saat ini sangat tidak mungkin mengesampingkan peran F-16. Terlebih Indonesia tengah menjalankan program upgrade Falcon Star Emblem. Dari sekitar 10 unit F-16 yang menjalani upgrade, 8 sudah siap operasional lagi. Pesawat tempur F-16 program Falcon Star Emblem siap mengudara dan memperkuat Skadron Udara 3 Lanut Iswa Judi Weber TNI Angkatan Udara pada 21 Mei 2024. Perlu dioperasikan karena TNI Angkatan Udara bisa menyelesaikan proses upgrade sesuai jadwal, sehingga tak ada kendala di lapangan nantinya. Dan Lanut Iswa Judi pada saat serah terima pesawat ini menyampaikan apresiasi serta kebanggaannya kepada tim Falcon Star Emblem atas dedikasi serta kerja kerasnya sehingga upgrade pesawat F-16 TS-1611 ini dapat selesai sesuai jadwal.
yang ditetapkan dan menegaskan bahwa pesawat ini akan menambah kekuatan operasional Skadron Udara 3 dengan segala kelebihan yang didapat dari upgrade melalui program Falcon Star M, ungkapnya. Keberadaan F-16 memang sepenting itu bagi Indonesia. Maka saat F-16 kena embargo militer Amerika Serikat di masa lalu, Indonesia bingung mau bagaimana karena tulang punggung udaranya dipaksa grounded sebanyak mungkin. F-16 juga menjadi jet tempur paling laris di dunia saat ini. Total 4.500 unit F-16 sudah diproduksi dan dipakai oleh puluhan negara di dunia. Bahkan saat ini Ukraina berharap untuk memiliki F-16 yang bisa menembus pertahanan udara Rusia. Pentagon dan NSC kini sedang mengembangkan rencana pelatihan dan kapan, di mana dan bagaimana mengirimkan F-16 ke Ukraina sebagai bagian dari upaya keamanan jangka panjang. Angkatan Udara mendasarkan perkiraan yang jauh lebih singkat pada kunjungan dua pilot Ukraina ke Pangkalan Udara Amerika Serikat pada bulan Maret, di mana mereka belajar tentang F-16 dan simulator terbang. Pelatihan tersebut akan berlangsung di Eropa, jelas AV. Turki juga berusaha mendapatkan tambahan F-16. Angkatan Udara Turki mengoperasikan ratusan unit F-16 sebagai bagian dari penguatan udara nasionalnya. Namun, Amerika Serikat tak mengizinkan Turki menambah armada F-16-nya lantaran kasus pembelian S-400 dari Rusia. Turki ingin membeli 40 F-16 baru dari Amerika Serikat, namun beberapa anggota Kongres menentang penjualan tersebut sampai Turki menyetujui keanggotaan NATO untuk Swedia, yang mengajukan permohonan untuk bergabung dengan aliansi tersebut setelah invasi Rusia ke Ukraina, jelasnya. Indonesia rupanya juga pernah merencanakan penambahan F-16 di luar 33 unit yang dimilikinya sekarang ini. Rencana penambahan F-16 ini sudah disampaikan ke pemerintah Amerika Serikat dan mendapat lampu hijau. Cuman hal itu terjadi jika Indonesia punya uang untuk membelinya. Para pejabat Amerika Serikat mengatakan Indonesia meminta harga untuk tambahan 48 pesawat F-16, sebuah kesepakatan yang bisa bernilai 4,5 miliar dolar Amerika Serikat. Menteri Pertahanan waktu itu Riyakudu mengatakan Indonesia akan membeli persenjataan jika memiliki uang, jelas Reuters 23 Januari 2018 lalu. Namun saat ini meski ada uang, Indonesia memilih proses negosiasi F-15 Eagle 2 dibandingkan dengan F-16. Nah, itulah informasi yang bisa Sakti Andika berikan. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan jangan lupa tetap like, share, and subscribe terus channelnya Sakti Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.